Kita mau bahas soal terobosan besar di teknologi MRI loh. Beneran, ini bisa mengubah segalanya. Coba bayangin deh, pemeriksaan medis yang biasanya lama banget dan bikin gak nyaman itu bisa jadi cepet banget. Dan yang lebih keren lagi, ini bisa buka pintu buat inovasi kesehatan dari anak bangsa sendiri. Yuk kita bongkar sama-sama gimana caranya. Pernah nggak Anda atau mungkin keluarga harus masuk mesin MRI? Pasti tahu kan rasanya gimana? Harus tiduran diem, kaku di dalam tabung yang sempit, terus ada suara berisik banget, rasanya pengen cepet-cepet udahan aja. Nah pertanyaannya gini, kenapa sih proses yang sepenting ini harus makan waktu selama itu? Ternyata ada alasan gede di baliknya. Oke, kita refresh dikit ya. Apa sih MRI itu? Singkatnya, MRI atau Magnetic Resonance Imaging itu teknologi yang keren banget. Nggak perlu operasi, nggak perlu pisau bedah, dokter bisa ngintip ke dalam tubuh kita. Lihat organ, tulang, semuanya dengan detail yang luar biasa. Ini alat yang super penting buat dokter buat mendiagnosis penyakit. Nah, disinilah masalahnya. Sekali periksa, itu bisa 30 menit, bahkan kadang lebih lama. Bayangin, 30 menit itu buat pasien rasanya bisa kayak berjam-jam, menyiksa banget. Buat rumah sakit juga jadi masalah loh, antrian pasien jadi panjang, dan alat yang harganya selangit itu jadi kurang efisien. Terus kenapa nggak dibikin lebih cepat aja sih? Kan teknologinya udah canggih. Nah, jawabannya itu ternyata lebih rumit dari yang kita kira. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi ada semacam tembok raksasa yang selama ini ngehalangin inovasi di dunia MRI. Coba lihat perbandingan ini deh. Ini ngejelasin semuanya. Di kiri, itu cara lama. Anggap aja ini kayak sistem ponsel zaman dulu yang super tertutup. Cuma pabriknya yang bisa bikin aplikasi. Akibatnya, inovasinya lambat, mahal, dan startup dari luar gak bisa masuk. Nah, sekarang lihat yang kanan, cara baru. Ini sistem terbuka, persis kayak App Store atau Play Store di HP kita sekarang. Siapa aja, programmer mana aja bisa bikin aplikasi keren. Hasilnya apa? Jelas, inovasinya jadi super cepat, lebih efisien, dan pilihannya banyak banget. Jadi, intinya tuh di sini. Gara-gara sistem yang tertutup itu, banyak banget peneliti pintar, startup keren yang punya ide brilian buat bikin MRI lebih cepat. Mereka semua itu kayak dikunci di luar pintu. Ide-ide mereka jadi susah banget buat dipakai di mesin-mesin MRI yang udah ada di rumah sakit. Sayang banget kan? Tapi sekarang tembok raksasa itu mulai bisa didobrak. Ada sebuah solusi baru, sebuah platform yang siap memulai era baru di dunia pencitraan medis. Kenalin, namanya GammaStar. Platform ini tuh hasil kerja keras para peneliti di Fraunhofer MFIS, Jerman, dari proyek yang namanya SPINIT. Sederhananya gini, GammaStar ini adalah software yang netral. Maksudnya apa? Maksudnya, software canggih bikinan startup A sekarang bisa jalan di mesin MRI merek B, C, atau D. Nggak terikat satu merek lagi. Wah, ini membuka pintu kolaborasi yang gede banget. Pimpinan proyeknya, Dr. Daniel Hoinkes, bilang gini, dan ini keren banget. Kata dia, mereka mau mendemokratisasi proses sertifikasi. Maksudnya, mereka mau bikin prosesnya jadi lebih simpel, lebih gampang diakses, supaya startup-startup dan para peneliti bisa lebih cepat bawa inovasi mereka ke rumah sakit dan akhirnya ke pasien. Terus, dampaknya segede apa sih? Gini deh, bayangin. Waktu pemeriksa yang tadinya setengah jam yang bikin capek dan stres itu, bisa dipotong jadi cuma beberapa menit. Wow, ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan ya. Ini revolusi. Benar-benar mengubah permainan, baik buat pasien maupun buat rumah sakit. Oke, tunggu dulu. Kalau inovasinya secepat ini, pasti ada pertanyaan yang paling penting. Ini aman nggak? Kan nggak bisa dong kita buka pintu buat semua inovator tapi malah ngorbanin keselamatan pasien. Nah, gimana caranya GammaStar ini ngejaga kualitas dan keamanannya? Ternyata mereka udah siapin benteng pertahanan kualitas yang berlapis-lapis. Pertama, ada simulasi. Jadi sebelum dicoba beneran, semuanya disimulasiin dulu di komputer buat nemuin masalah. Kedua, ada pengecekan super detail buat mastiin semuanya presisi, sampai ke urusan mana kanan, mana kiri. Terakhir, ada verifikasi buat mastiin gambar yang dihasilkan itu benar-benar akurat dan sempurna. Dan ini serius banget loh. Salah satu penelitinya, Dr. Nora Josephine Bruitigam, ngasih contoh yang bikin merinding. Cuma gara-gara salah tanda plus jadi minus aja, itu bisa bikin gambar sisi kanan dan kiri tubuh jadi kebalik. Kebayang nggak? Mau operasi ginjal kanan, yang ditunjuk malah ginjal kiri. Fatal banget kan? Makanya proses verifikasi mereka harus sempurna, nggak boleh ada celah sedikit pun. Oke, ini kan inovasi keren dari Jerman. Terus hubungannya sama kita di Indonesia apa? Nah, ini dia bagian yang paling penting buat kita semua. Yuk kita lihat gimana terobosan ini bisa jadi peluang emas buat dunia kesehatan di Indonesia. Jadi, yang perlu kita pahami, ini bukan cuma soal teknologi MRI baru,
ini lebih dari itu. Ini tuh sebuah cetak biru, sebuah contoh model kerjasama yang bisa banget kita adopsi di Indonesia. Gimana caranya mengubah ide-ide brilian dari kampus atau lab penelitian jadi produk nyata yang berguna di rumah sakit. Dan ini bukan cuma wacana loh, ini peluang konkret. Buat para manajer rumah sakit, ini artinya apa? Artinya, Anda bisa pakai software-software baru yang bikin alat MRI jadi jauh lebih efisien, bisa layani lebih banyak pasien. Nah, yang paling seru nih, ini buat para startup dan peneliti di Indonesia. Sekarang ada jalan tol nih, jalur yang lebih gampang buat kalian bikin software medis kelas dunia. Anggap aja ini undangan terbuka buat semua inovator di tanah air. Efeknya itu kayak domino loh. Uji klinis jadi lebih murah dan akurat. Rumah sakit bisa naikin kapasitas layanan tanpa harus beli alat baru. Antrian pasien berkurang, dan yang paling penting dari semuanya, pasien bisa dapat akses lebih cepat ke teknologi diagnosa canggih yang ujung-ujungnya bisa menyelamatkan nyawa. Jadi, sebagai penutup, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Pintu inovasi global ini udah kebuka lebar-lebar, platform terbuka kayak Gamastar ini udah nunjukin jalannya. Pertanyaannya bukan lagi bisa atau enggak, tapi kita siap atau enggak? Siapkah para inovator, rumah sakit, dan juga investor di Indonesia buat nangkep bola ini? Buat jadi pemimpin di gelombang inovasi kesehatan selanjutnya? Peluangnya udah di depan mata kita, tinggal kita mau ambil atau enggak.